Pemirsa Intens Investigasi. Sidang kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beragendakan keterangan saksi terdakwa, yakni Dr. Shmira alias Doktif, namun sidang yang digelar secara terbuka malah berujung ricuh. Lantas, seperti apa pilunya momen saat air mata Nikita Mirzani pecah lantaran tetap meminta persidangan untuk dilanjutkan, meskipun dirinya diperintahkan hakim untuk ke rumah sakit? Bagaimana pula panasnya suasana ruang sidang saat Nikita berdebat dengan jaksa penuntut umum yang dianggap menyela kesaksian Doktif? Di sisi lain, benarkah Doktif juga merasakan kekecewaan yang luar biasa lantaran JPU dianggap tidak memberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian secara gamblang? Lalu, bagaimana dengan pihak Reza Gladys? Seperti apa pesan menohok mereka untuk Nikita yang kembali dianggap membuat huru-hara di persidangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persidangan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali digelar pada 7 Agustus 2025 kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beragendakan keterangan saksi terdakwa, yakni Dr. Samira alias Doktif, sidang yang digelar secara terbuka malah berujung panas, bahkan penuh dengan emosi serta air mata. Usai pihak Dr. Samira alias Doktif memberikan kesaksian sebagai saksi terdakwa, kini giliran Nikita Mirzani sendiri yang diminta memberikan keterangan. Namun, ketika Nikita baru saja dimintai keterangan oleh hakim, ia langsung diberi pertanyaan terkait kondisi kesehatannya yang baru saja diperiksa oleh tim medis. Menimbang kondisi Nikita yang dinilai belum sepenuhnya fit, hakim memutuskan untuk kembali menskors atau menunda jalannya persidangan. Keputusan tersebut rupanya membuat Nikita kecewa, bahkan tangisnya pun pecah. Lantaran ia merasa dirinya dalam keadaan baik dan masih sanggup mengikuti sidang. Setelah tentunya majelis hakim koordinasi dengan pihak rumah sakit dari pengamanan dari penuntut umum, maka akan kita bacakan penetapan yang selanjutnya. Dengarkan baik-baik semuanya. Penetapan nomor 362/2025 PN Jakarta Selatan pengadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dihadirkan saksi-saksi yang sudah dijumpai tadi disuruh masuk dan kita kasih tahu. Jadi kita sampaikan terdakwa yang hak saudara untuk bertanya kepada saksi dokter sebentar. Jadi begitu ya, nanti tolong penuntut umum disampaikan saksinya ya untuk hadir lagi pada hari Kamis tanggal 12.
Meskipun Nikita memohon sambil berlinang air mata, hakim pun memberikan mandat agar Nikita menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Tangis Nikita pun kembali pecah saat ia berjalan menuju kursi di samping penasihat hukumnya. Dalam keadaan yang berkecamuk, seluruh orang di ruang sidang dibuat terkejut saat seketika tubuh Nikita ambruk hingga nyaris pingsan. Dirinya sempat terduduk di lantai selama beberapa menit dan terus menangis sebelum akhirnya dibantu untuk keluar dari ruang persidangan tersebut. Dengan segala kondisinya dokter sebenarnya yang belum fit. Ya, sudah dipastikan ini sebenarnya dokter belum fit, tapi insya Allah dokter akan memberikan yang terbaik. Ya, bismillah, dokter mohon doa. Karena apa yang akan dokter sampaikan itu adalah sebuah fakta. Di balik air matanya yang meluapkan kesedihan, dalam persidangan, ketegangan juga sempat meningkat ketika Nikita mengamuk kepada jaksa penuntut umum. Ia merasa kesaksian dari Doktif dipotong secara sepihak oleh jaksa, terutama saat sedang menjelaskan isi percakapan melalui pesan singkat antara dirinya dan Nikita. Jaksa dianggap menyela penjelasan tersebut untuk mengajukan pertanyaan lain yang memicu kemarahan Nikita. Tak tinggal diam, jaksa pun kemudian meminta ibu 3 anak tersebut agar menjaga sikap, namun respons dari Nikita justru memperkeruh suasana. Sidang pun menjadi ricuh. Hingga akhirnya hakim terpaksa menskors jalannya persidangan hingga pukul 1 siang. Apakah pernah melakukan chatting dengan terdakwa Nikita Mirzani pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2024? Pertamanya saya lupa, tapi saya berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Biasanya komunikasi dengan Nikita Mirzani terkait dengan Terkait untuk saya menanyakan beliau juga untuk sebagai bintang tamu di acara ini saya. baik. Maka saya bacakan dengan Oktober 2024 yang pukul 16.03. Di sini dikatakan bahwa dokter menguasai tadi ada sedikit informasi dokter Reza terkait dengan konten orang lain padahal kenal juga enggak. Malah ngatur-ngatur diminta take down, malah mengenalnya orangnya. Terkait dengan chatting dari terdakwa kita, hal apa yang dibicarakan? Maksud dari percakapan aku baru lihat pelajar dokter Reza ini. Apa yang dimaksud dengan terdakwa itu? Apa yang dimaksud dengan terdakwa itu tentang pelajar dokter Reza ini? Kalau itu kan bisa ditanyakan ke terdakwa, tapi kalau menurut saya awal-awal kita ini harusnya ada diri, bukan sama Sebentar, dijawab pertanyaan saya. Yang saya tanya,
apa adanya. Doktif itu bikin VT, itulah diri Doktif. Doktif tidak bisa berpura-pura. Ya, jadi kalau disuruh ngarang, disuruh bikin drama, Doktif itu paling kesal dan Doktif bukan pelakunya. Ya beginilah seorang Doktif, ngomong ya ceplas-ceplos apa adanya. Gitu. Ya ini dengan segala resikonya sekarang. Ya. Usai jalani sidang, Nikita keluar dari ruang sidang dengan ekspresi lemah. Ia dikawal ketat oleh petugas kepolisian dan sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari awak media. Kondisinya yang semakin menurun membuat Nikita kabarnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Adyaksa untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai perintah hakim. Suasana di luar pengadilan pun sempat ramai. Nikita dibawa keluar dari gedung pengadilan, diiringi suara ambulans dan kerumunan orang yang memadati area. Momen dramatis tersebut menjadi sorotan, menandai babak baru dari kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang terus bergulir panas dan menyita perhatian publik. Ami gimana Mi? Mi gimana Mi menangis Mi? Ami gimana menangis Mi? Mi gimana Mi menangis Mi? Ami mungkin ada apa Mi? Ami gimana kenapa menangis Mi? Ami Ami. Ami. Ya, kita tentang ya, maaf ya. Kita berburu ya, dan padahal ya. Pokoknya percayakan Perhatian, panggilan sidang untuk perkara perdana nomor. Di sisi lain, benarkah Doktif juga merasakan kekecewaan yang luar biasa lantaran JPU dianggap tidak memberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian secara gamblang? Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh redaksi Intens Investigasi karena Intens Investigasi berulang tahun yang ke-6. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani juga menghadirkan Dr. Samira atau yang dikenal sebagai Doktif sebagai saksi terdakwa. Dalam kesaksiannya, Doktif menyayangkan jalannya persidangan yang menurutnya tidak memberinya ruang bicara secara utuh. Ia merasa kesaksiannya dipotong oleh jaksa penuntut umum, sehingga tidak sempat menjelaskan kronologi secara lengkap terkait dugaan penggiringan opini oleh pihak Reza Gladys. Ia menilai bahwa angka 20 miliar rupiah yang disebut dalam perkara muncul tanpa konteks yang jelas dan seharusnya dijelaskan secara runtut dari awal hingga akhir. Dalam pernyataannya, Doktif juga menyinggung hasil laboratorium yang ia lakukan secara mandiri pada Juli 2024 sebelum dirinya lebih luas dikenal oleh publik
Ia menduga keras bahwa hasil tersebut bisa menjadi kunci penting dalam konflik yang terus bergulir, bahkan dalam permasalahan dugaan adanya upaya penyuapan dari sejumlah pihak. Bagaimana kelakuan mereka untuk menipu kalian terus, dan mereka nggak pernah kapok dari awal sampai akhir, jadi jangan dipotong-potong. Sebenarnya kasih kesempatan Doktif untuk menceritakan kronologis dari awal, ya Bang Caca, bagaimana seorang Reza Gladys dan Mufid ini mengejar Doktif. Itu ada runutan ceritanya, kronologisnya, gitu. Sampai akhirnya digiring opini dengan angka 20 miliar dan sebagainya. Itu ada ceritanya. Makanya Doktif itu pengen, bisa nggak sih Bang Caca, misalnya bilang begini, saya akan menceritakan dari awal sampai akhir, tapi jangan dipotong. Seharusnya dari keterangan dokter ini, kalau memang dianggap bisa memberikan bukti yang jelas terhadap perkara yang sedang dijalani Mbak Nikita ini, seharusnya bisa memberikan waktu ataupun memberikan kesempatan mulai dari menerangkan dari awal terjadinya pertemuan atau permintaan pertemuan antara dokter sains sampai dengan adanya pembahasan yang tanda kutip ada permintaan pemaksaan uang pemerasan lah. Seharusnya itu harus diberikan waktunya, bukan hanya dipotong-potong, nggak boleh itu. Itu yang harus kita tekankan. Sedangkan ibu sudah membawa beberapa alat bukti. Ini adalah salah satu hasil lab ya, yang Doktif lakukan secara mandiri. Kalian bisa lihat di bulan apa? Juli 2024. Dan nama brandnya kalian bisa lihat dari apa brandnya? Bisa baca? Dari apa? Glaviti. Kenapa pada saat itu Viti Doktif belum terlalu karena kan Doktif baru muncul di bulan September ya, ke tanggal 5 September 2024 itu Doktif baru muncul. Jadi ini adalah uji lab yang jauh sebelumnya di bulan Juli. Bagi Doktif, dirinya sangat ingin menjelaskan alasan di balik tindakan Reza Gladys dan suaminya yang disebut terus mengejar dirinya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki afiliasi dengan pihak manapun dan seluruh tindakannya dilakukan secara independen. Ia berharap beberapa brand kecantikan yang sempat ikut terseret dalam pusaran kasus tersebut juga dapat dihadirkan sebagai saksi untuk memperjelas perkara. Kekecewaan Doktif terhadap jalannya persidangan pun semakin dalam karena ia merasa tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan fakta secara menyeluruh. Dirinya berharap sidang berikutnya dapat memberikan ruang yang lebih adil bagi para saksi untuk menjelaskan keterangan secara utuh. Dari pihak mereka, karena mereka mengejar-ngejar terus. Itulah ingin Doktif ceritakan dari awal kronologisnya. Kenapa? Karena Pak Arief pun ya, saksi yang dulu dekat banget dengan mereka berdua ini, akhirnya muak, akhirnya bilang, "Dok, kan yang ngejar-ngejar itu mereka. Yang ngejar-ngejar, yang minta nomornya dokter, yang minta alamatnya dokter, itu kan mereka. Kenapa sekarang semua bisa jadi berbalik seolah-olah dokter?" Gitu loh. Itu Doktif pengen banget membuka, karena Doktif itu nggak punya buzzer, guys. Doktif itu nggak punya orang-orang yang bisa Doktif bayar, nggak ada gunanya. Doktif itu cuma percaya Allah yang akan backup Doktif. Ini salah satu bukti loh. Nggak ada hubungan tadi yang dibilang apa Ernesto apa. Ini Doktif sendiri. Gitu loh. Ini ya Doktif sendiri nih. Nggak mungkin Doktif sendiri. Di sini ada jelas banget tuh. Ini Doktif sendiri. Jadi apa sih maksudnya itu kok kalian kok bukannya sadar diri, perbaikan. Malah mengarang cerita yang luar biasa. Doktif dikatakan sindikat. Ini sindikat apa? Ini sindikat apa? Hah? Tidak ada hubungan Doktif dengan angka yang disebutkan si persindikatan itu. Nggak ada sama sekali, guys. Nggak ada. Doktif dari uang Doktif sendiri. Doktif tuh sebenarnya tujuannya cuma satu. Kenapa sih kalian-kalian ini bilang takut miskin? Ya emang faktanya takut miskin. Kalau nggak takut miskin, gampang. Tarik produknya. Doktif itu pengen banget brand, aduh berarti nggak pakai inisial, yang Melvina. Counter brand Delvina. Doktif harapkan banget kamu mau jadi saksi. Sampai detik ini Doktif tidak kenal sama kamu. Doktif tidak menghubungi kamu. Ya. Alasannya apa? Alasannya apa, Dok? Kenapa, Dok?
Naviana pengen tahu kenapa? Karena kan ada giringan opini. Kok Naviana pengen tahu kenapa? Karena kan ada giringan opini. Kok tuh nggak pernah senggol-senggol brande lagi, udah cair ya. Lalu, bagaimana dengan pihak Reza Gladys? Seperti apa pesan menohok mereka untuk Nikita yang kembali dianggap membuat huru hara di persidangan? Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang menjerat Nikita Mirzani terus bergulir dengan tensi tinggi. Kali ini, tim kuasa hukum Reza Gladys angkat bicara menanggapi jalannya persidangan yang menghadirkan Doktif sebagai saksi. Mereka menyayangkan sikap Nikita yang dinilai tidak menghormati proses hukum. Mereka menyoroti momen ketika Nikita sempat emosional dan menginterupsi jalannya sidang yang dianggap menunjukkan sikap kurang pantas dari seorang terdakwa. Terkait upaya Nikita menghadirkan rekaman dugaan suap, tim kuasa hukum Reza menyatakan bahwa keputusan hakim untuk menolak bukti tersebut sudah tepat. Menurut mereka, sidang ini fokus pada perkara pemerasan dan perdagangan orang, bukan isu suap yang belum dilaporkan secara resmi. Tim kuasa hukum Reza juga menegaskan bahwa jalur hukum harus ditempuh dengan benar jika ada dugaan pelanggaran lain. Membelokkan isu di tengah persidangan, menurut mereka, justru berpotensi mengaburkan inti perkara. Ini memang tadi sidang ada memang permasalahan di mana Nikita dengan pola dan gayanya itu selalu menunjukkan kehebatannya, bahwa sehingga pada waktu kesaksian Doktif di mana jaksa bertanya tentang keberadaan pasal-pasal pemerasan, dan memang jaksa kan membutuhkan cuma apa yang diharapkan dengan terkait dengan kasus ini, bukan pembahasan yang dijawab Doktif kemana-mana, sehingga jaksa menghentikan dan mengganti pertanyaan lain dengan emosinya. Dia membentak-bentak semua, akhirnya dengan terpaksa hakim ketua memutuskan sidang diskor. Tambahan ya, tadi insiden tadi ya, kalau saya bilang insiden, pada saat jaksa bertanya kepada saksi Doktif, apakah ada cat-cat yang dilakukan oleh Doktif? Oleh Doktif kan menjawab apa yang menjadi pertanyaan jaksa penuntut umum. Dan pada saat ditanyakan, jaksa sudah mengiyakan bahwa itu sudah sampai pertanyaannya, maka dia kan nggak perlu melanjutkan. Bukan memotong, dia tidak perlu melanjutkan pertanyaan, dia akan membuat pertanyaan baru. Tetapi oleh Nikita dalam hal ini terdakwa merasa dia menyampaikan, kenapa dipotong-potong? Tidak ada pemotong. Berulang kali kami sudah nyatakan bahwa untuk masalah rekaman itu silakan laporkan ke polisi atau ke kejaksaan atau ke KPK. Itu yang kalau sesuai informasi yang ada, katanya itu adalah pasal suap menyuap. Itu bukan di sini tempatnya, bukan persidangan pemerasan ini, laporkan tersendiri. Jadi hakim wajib menolak itu karena tidak terkait dengan kasus ini. Kalaupun mau ada kasus yang seperti katakan suap menyuap terhadap hakim maupun jaksa, silakan laporkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim Redaksi Intens Investigasi.
Juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 6 tahun. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens.